saya Jimmy Franky dari kelas 4B1 dengan NIM 2006-1102-019. Untuk video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi dengan dosen yaitu Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Bro, ya bro, apa? Jelasin dong apa itu industri 1.0 hingga industri 5.0. Oke, sini gue jelasin. Oke, kita akan membahas tentang revolusi industri. Padahalnya revolusi industri itu terdiri dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 hingga 5.0. Kita akan membahas tentang revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 itu ditemukan pada abad ke-18 pada tahun 1750 hingga tahun 1850, tepatnya di daerah Britania Raya yang akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di daerah Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Yang seperti kita tahu, sebelum adanya revolusi 1.0, segala proses produksi atau kegiatan itu masih dilakukan secara manual. Contohnya, kita akan berlayar menggunakan kapal. Pada zaman sebelum adanya revolusi 1.0, tenaga yang digunakan di kapal itu masih menggunakan tenaga angin. Setelah adanya revolusi 1.0, tenaga yang digunakan di dalam kapal itu sudah menggunakan mesin uap. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi industri 2.0. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi industri 2.0, yang mana revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam produksi semakin lama digantikan adanya tenaga listrik tersebut. Dengan juga adanya revolusi industri 2.0 ini mengakibatkan munculnya beberapa penemuan-temuan terbaru seperti adanya kemunculan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, telepon, dan masih banyak lagi. Tetapi dengan hal ini juga dampak dari revolusi industri 2.0 ini dapat kita lihat dengan adanya kejadian Perang Dunia Kedua, di mana pada hal tersebut terjadi berbagai kendaraan perang seperti pesawat tempur, tank, hingga senjata-senjata yang lainnya yang melakukan proses industri dalam skala besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 itu ada pada akhir abad ke-20, yang mana ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiologi Inggris yaitu David Harvey yang mengemukakan cara pandangannya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai proses penempatan ruang dan waktu secara terkompresi, yang mana seperti yang kita tahu, dengan adanya revolusi industri 3.0 itu menghadirkan beberapa inovasi seperti komputer. Tetapi yang perlu kita tahu, komputer pertama kali itu ditemukan oleh sebagai mesin memecahkan kode dari Nazi Jerman yang diberi nama dengan Colossus. Komputer ini tersebut merupakan sebuah mesin raksasa yang memiliki ukuran sebesar ruang tidur. Oke, lanjut kepada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yaitu revolusi industri yang terjadi pada awal abad ke-21 yang merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam sebagai perusahaan yang lebih konvensional, yang mana menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 yaitu sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional, yang mana dengan adanya revolusi industri 4.0
4.0 ini sendiri mengubah perspektif di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan, akan tetapi bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi dengan memiliki kelincahan merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi industri 5.0. Membahas tentang revolusi industri 5.0, yang mana revolusi ini lebih kepada prediksi dulu, hingga karena seperti yang kita tahu adanya revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0 itu ditandai dengan adanya berbagai kebangkitan, dari mulai adanya kebangkitan mesin bertenaga uap, lalu adanya kebangkitan transportasi otomatis, lalu adanya kebangkitan dari komputer atau komputerisasi, lalu adanya kebangkitan internet. Lalu bagaimana kita menyikapi dengan konsep industri 5.0? Yang lebih jelasnya, konsep industri 5.0 ini lebih berfokus terhadap kombinasi antara pendayagunaan antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi sebelumnya, namun kedua era ini sama sekali berbeda berdasarkan fokusnya. Yang mana seperti yang kita tahu, pada revolusi 4.0 itu memiliki fokus efektivitas produksi, sedangkan revolusi industri 5.0 itu ditunjukkan lebih berfokus kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. So teman-teman, itu dia video tentang presentasi mengenai revolusi industri mulai dari 1.0 hingga 5.0. Sehingga saya rasa sudah cukup informasi yang saya berikan. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa berguna untuk teman-teman semua. Saya mau minta maaf jika ada salah kata, dan saya undur diri untuk video kali ini, dan ditunggu juga untuk video-video selanjutnya. Bye bye, dadah.